seorang kafir yang miskin, hidupnya susah, terlunta-lunta. Lalu orang kafir tersebut berdiri di hadapan Imam Hasan mengatakan, kakekmu mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir seperti kami. Tapi ternyata saya saksikan kehidupan kamu begitu luas, begitu lapang, begitu mudah dibandingkan dengan kami. Dijawab oleh beliau, kamu salah memahami maksud dari ucapan kakek saya. Dunia bagi kita orang yang beriman merupakan penjara yang sempit dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Tapi dunia bagi kamu yang ingkar dan kafir merupakan surga dibandingkan dengan azab dan siksa yang kelak kamu akan hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ulaika humul fasiqun. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada pada zaman di mana manusia lupa kebanyakannya akan tujuan hidup mereka, berlomba-lomba dalam kesenangan, berlomba-lomba dalam kemegahan. Hari-hari mereka, waktu mereka pergunakan untuk bekerja agar mencapai target yang mereka inginkan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi untuk bisa tampil di tengah-tengah manusia dengan penampilan yang membanggakan, yang membuat orang iri, terpesona. Padahal kehidupan kita di dunia tidak akan lama. Kehidupan kita di dunia amat singkat, kesenangannya pun terbatas. Kita hidup dalam sangkar waktu dan ruang yang sempit. Hingga dalam satu riwayat, Nabi kita mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang kafir merupakan surga. Bukan berarti orang yang beriman diperintahkan untuk hidup bermalas-malasan, tidak. Tapi Allah ingatkan kita, Rasul ingatkan kita agar melihat dunia ini bukan sebagai tempat kediaman yang kekal dan abadi, bukan tempat kita mencari kebahagiaan, kesenangan dan kepuasan. Dia sebenarnya bagi orang yang beriman penjara bila dibandingkan surga yang Allah sediakan bagi mereka. Maka bekerjalah kita dalam kehidupan dunia kita untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan akhir, di mana hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Hari-hari akhirat tiada akhir. Tapi bagi orang-orang yang kafir, mereka menganggap kehidupan dunia ini karena mereka jadikan sebagai tujuan, mereka bersenang-senang, beriforia, memuaskan hawa nafsu mereka. Begitu hari sekalian mereka dibangkitkan di hari akhir, mereka menyadari ternyata kehidupan mereka di dunia ini merupakan surga dibandingkan dengan azab mereka dalam api neraka. Walaupun dalam kehidupan mereka merana, tapi di hari akhir nanti
Tidak ada keadaan kondisi azab yang lebih mengerikan dari hari tersebut. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib alaihissalam, dia menggunakan pakaian yang indah, mengendarai seekor kuda, berjumpa dengan seorang kafir yang miskin, hidupnya susah, terlunta-lunta. Lalu orang kafir tersebut berdiri di hadapan Imam Hasan mengatakan, ala rislik, coba berhenti sejenak, saya ingin bertanya pada kamu. Kakekmu mengatakan bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir seperti kami. Tapi ternyata saya saksikan kehidupan kamu begitu luas, begitu lapang, begitu mudah dibandingkan dengan kami. Dijawab oleh beliau, kamu salah memahami maksud dari ucapan kakek saya. Dunia bagi kita orang yang beriman merupakan penjara yang sempit dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Tapi dunia bagi kamu yang ingkar dan kafir merupakan surga dibandingkan dengan azab dan siksa yang kelak kamu akan hadapi. Oleh karena itu, mari para jamaah sekalian, sama-sama kita renungkan. Kira-kira berapa lama masa kekuatan kita, kegagahan kita, gairah kita. Saya merasa pada saat ini di usia 63 tahun, semuanya hari sekali menurun. Kita makan sedikit berlebihan, yang muncul adalah penyakit. Tidur juga kenikmatannya jauh dibandingkan pada masa-masa kita muda. Padahal kita merasa kita baru melalui hidup kita yang begitu singkat. Kita baru kemarin hari ini sekalian memulai kehidupan rumah tangga. Sekarang usia tersebut telah digantikan oleh anak-anak kita, bahkan kita memiliki cucu-cucu yang sudah mulai dewasa. Ini peringatan, pelajaran buat kita, jangan kita biarkan kehidupan dunia menghanyutkan kita. Oleh karena itu dalam suratul Qasas Allah mengisahkan kepada kita bagaimana akhir dari orang-orang yang hidup membanggakan diri, mengumpulkan harta kekayaan tanpa mengingat hari akhir. Allah berfirman, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun berasal dari kaum Musa, dari Bani Israel. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa. Lalu Allah ceritakan pada kita kekayaan yang begitu besar, sampai-sampai kunci gudang kekayaannya tak mampu dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya sesama Bani Israel mengingatkan Qarun, jangan kau bangga diri, jangan kau beriforia, bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Allah tidak menyukai gaya hidup seperti ini, gaya hidup beriforia, bersenang-senang, berbangga-banggaan, lupa mempersiapkan bekalmu bagi hari akhir. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pergunakanlah, tuntutlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan juga bahagian dan kebutuhan duniamu untuk dirimu dan keluargamu. Tapi jangan jadikan dunia yang singkat, yang pendek, yang remeh ini sebagai tujuan hidup. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau terhadap sesamamu sebagaimana Allah telah memperlakukan kamu dengan baik dan mulia. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu dengan potensi yang Allah berikan kepada kamu, dengan hartamu, dengan ilmu dan kedudukanmu, kau pergunakan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Apa jawaban Qarun? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Dia bilang, saya ini mendapatkan semua ini berdasarkan ilmu, perjuangan dan usaha saya, dan keringat yang menetes dari tubuh saya. Jadi dia menisbatkan semua yang didapatkan tidak ada hubungan dengan Allah. Saya dapatkan dengan ilmu, usaha dan perjuangan saya. Allah jawab, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a.
Apakah dia tidak sadar bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang congkak, yang sombong, yang bangga diri dan lupa kepadanya? Orang-orang yang lebih kuat dibandingkan dirinya dan lebih besar harta yang dikumpulkan. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan kelak hari ini sekalian, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak perlu lagi ditanyakan tentang kejahatan mereka, karena jelas, gamblang, wajah mereka yang hitam, mata mereka yang apa? Yang penuh kegelapan hari ini sekalian dan penuh ketakutan. Terlihat tanda-tanda orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dalam kehidupan dunia, air muka mereka berbeda dengan air muka orang-orang yang soleh, yang mengerjakan kebajikan dan takut pada Allah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kerusakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi akan bertanya tentang kejahatan dan dosa mereka, karena semua terkumpul, tidak ada satupun yang hilang. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Satu hari dia keluar bersama keluarganya, bersama kroni-kroninya, fi zinatih, dengan perhiasan yang dimiliki, harta bendanya dipamerkan di tengah-tengah umum dalam pawai besar-besaran untuk menunjukkan kekuatan maupun kekayaannya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dirinya, hadiskan. Kami belah bumi, kami tenggelamkan dirinya bersama seluruh keluarga dan harta bendanya. Kalau hadirin berangkat ke Mesir saat ini menuju ke daerah Fayyum, di sana terdapat Buhairah Qarun, telaga Qarun. Di sana Qarun ditenggelamkan, hadirin sekalian. Sebagaimana kaum Lut ditenggelamkan, hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya hujan batu, kemudian bumi ditebalikkan. Sekarang yang menjadi saksi adalah lautan mati di Aqabah yang terdapat di Yordania. Sedangkan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggal adalah telaga yang bernama dirinya Buhairat Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dirinya bersama rumahnya, keluarganya, kekayaan dan kroni-kroninya. Tapi sebelum ini hadirin sekalian, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Ketika Qarun sedang pamer dengan kekayaannya, membuat orang hadirin sekalian terpesona, tergiur, berandai-andai. Mereka mengatakan, coba seandainya kami diberikan sedikit saja apa yang Allah berikan kepada Qarun. Sungguh dia merupakan keberuntungan yang amat besar. Saya kebetulan 20 tahun yang lampau naik kendaraan bersama seorang ustadz, melintas di rumah seorang pengusaha besar. Dia bilang, coba seandainya saya ini bisa dapat sedikit saja yang diberikan Allah kepadanya, betul-betul merupakan satu peruntungan yang amat besar. Saya menggeleng-gelengkan kepala melihat orang ini berandai-andai mengharapkan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa nggak minta lebih banyak? Dia tidak sadar bahwa ilmunya yang Allah ajarkan padanya jauh lebih mulia daripada orang tersebut dan hartanya. Karena orang tersebut bukan orang yang berilmu, bukan orang yang bertakwa, hartanya dikumpulkan dari cara yang tidak benar. Jadi mereka yang menginginkan kehidupan dunia berkata, coba seandainya kami mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun, walaupun sedikit. Ini merupakan keberuntungan yang amat besar. Di depan mata mereka, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Langsung ditenggelamkan Qarun bersama seluruh kekayaannya. Ketika mereka lagi berandai-andai, orang-orang yang bertakwa beriman berkata, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Orang yang beriman bertakwa berkata kepada mereka, celaka kalian yang mengharapkan apa yang Allah berikan kepada Qarun. Ketahuilah ganjaran Allah atas amal kebaikan yang kalian lakukan jauh lebih berharga dari apa yang Allah berikan kepada Qarun. Kalau kamu beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh, kamu jauh lebih mulia dan apa yang kamu lakukan lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Qarun.
begitu mereka menyaksikan Qarun ditenggelamkan bersama kekayaannya, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Pada saat itu hadirin sekalian, waktu mereka menyaksikan kebinasaan Qarun dengan semua yang dimiliki dan tidak terdapat seorang yang menolong dirinya, fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Waktu mereka menyaksikan hal tersebut, mereka berkata, betul-betul merupakan fakta yang amat menakjubkan. Kekayaan yang ada pada Qarun merupakan kekayaan yang bersifat ujian. Allah bentangkan kepada Qarun. Allah menyempitkan dari sebahagian bukan disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan mereka atau membuat peruntungan mereka betul-betul dalam keadaan yang hina, sama sekali tidak. Tapi ini ujian dari Allah bagi yang diberikan harta maupun bagi yang disempitkan hidupnya. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan ditenggelamkan sebagaimana yang Allah lakukan pada Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh betul-betul merupakan hal yang betul-betul amat terbukti kebenarannya bahwa orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Para jamaah sekalian, apakah para jamaah tergiur dengan kekayaan mereka para koruptor yang mengumpulkan harta dari cara yang haram, yang mengejar kedudukan dengan janji-janji yang indah? Begitu mereka berkuasa, mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan terus berlangsung. Orang semacam ini akan muncul di setiap waktu, setiap zaman. Akan datang kepada rakyat, memberikan janji-janji yang indah, membuat rakyat percaya. Begitu mereka naik, mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengherankan, banyak orang yang berusaha merapat mendekat kepada mereka, bukan merapat dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja sama bersama mereka, bahkan dari kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberikan pengetahuan, mereka sama sekali tidak ingat hari akhir. Padahal kalau mereka bertakwa kepada Allah, hidup di jalan yang betul-betul benar, mengerjakan amal soleh, walaupun di dunia hidup dalam kesederhanaan, di hari akhir mereka akan menjumpai betul-betul janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dibuktikan kepada mereka. Oleh karena itu, setelah itu Allah berfirman, tilka darul akhirah. Allah menunjuk kepada kehidupan akhirat yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia yang rendah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan bagi mereka-mereka yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya. Mereka bersikap merendah dan penuh ketawaduan. Bukan karena mereka hadirin sekalian tidak mampu, justru mereka bertawadhu merendah dalam kemampuan mereka. Mereka bertawadhu dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka menjadikan hidup mereka sebagai ladang kebajikan untuk melayani sesama umat manusia. Wala fasad, dan mereka tidak ingin melakukan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, pada akhirnya kemenangan, kesudahan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa, bukan oleh para koruptornya yang menghancurkan negara, bukan akan diberikan kepada oligarkinya yang bekerja sama berkolaborasi dengan kekuasaan, bukan juga kepada ulama-ulamanya yang berkhianat, yang melakukan pembenaran terhadap perbuatan dosa. Tapi mereka yang hidup lurus, tidak tergiur terpesona oleh kehidupan dunia, tetap mereka menjalankan apa yang Allah wajibkan, menjauhkan diri mereka dari apa yang diharamkan Allah. Mereka bekerja untuk dunia mereka hanya sekedar untuk bekal kehidupan dunia mereka. Selebihnya mereka gunakan untuk hari sekalian bekal bagi hari akhir mereka. Sebagai penutup, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang ke hadapan Allah membawa kebajikan, Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzal ladzina amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Sedangkan orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dia tidak akan menerima balasan kecuali sesuai dengan apa yang mereka perbuat.
Saya mengenal satu orang hadirin sekalian. Hidupnya amat sederhana dalam kekayaannya. Anak-anaknya menggunakan mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Sedangkan orang tuanya ini yang menjadi apa? Pengusaha yang sebenarnya anak-anaknya menikmati kekayaan orang tuanya. Si orang tua diajak pindah ke daerah elit dan mewah, dia menolak. Diajak untuk membeli mobil yang mewah, dia menolak. Kendaraan yang digunakan untuk berkeliling bajai. Bayangkan hadirin sekalian. Dia tinggal di satu kampung, di satu daerah, terdapat orang-orang Islam dan non-Muslim. Tapi semuanya mencintai orang ini. Dia jalan keluar selalu hanya menggunakan baju koko dan sarungnya, menggunakan kopiah putih. Di mana ada orang yang terkena musibah, dia terdepan datang memberikan bantuan. Jadi selalu berkeliling mencari ladang-ladang kebajikan. Sampai orang-orang non-Muslim dari kalangan Chinese merasakan rasa aman dengan kehadiran orang tersebut. Dia tidak pandang bulu siapa saja yang membutuhkan bantuan, dia berikan bantuan, dan dia ingatkan masyarakat Islam untuk hidup dalam keadaan baik, bekerja sama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini orang pengusaha yang orang tidak kenal sama sekali. Subhanallah hadirin sekalian, sebelum dia meninggal dunia, saya kenal ini orang karena kebetulan di mana ada orang meninggal dunia, acara perkawinan, dia selalu datang dan tidak pernah mencari tempat di depan, selalu di belakang, dan kebanyakan orang tidak tahu bahwa ini orang yang betul-betul merupakan pengusaha besar. Sebelum meninggal beberapa waktu, dia bicara sama saya, "Ya Ustaz," pada saat itu mungkin usia sekitar 70 tahun, "sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan dunia, kul halal wa'bud al-jalal." Makan yang halal, sembah Allah yang Maha Agung, berpegang kepadanya. Ini merupakan sebaik-baiknya bekal yang akan membuat jiwa kita tenteram. Dan Allah kasih subhanallah orang ini selalu sehat lahir dan batin, nyaman, penuh dengan senyum, kebajikan dan ketawaduan. Mana yang lebih indah hadirin sekalian? Orang ini yang hanya mengendarai bajai dengan pakaian sederhana, berbagi dengan orang di sekelilingnya, mengajak kepada kebaikan. Apakah mereka yang berpenampilan mewah, megah, tapi di atas tangisan, jeritan dan penderitaan orang lain? Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan hari akhir, mengutamakan keridhaan Allah, berjuang di jalannya, dan Allah cukupkan mereka dengan rezeki yang halal, yang luas, yang penuh keberkahan, usaha-usaha yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, muliakan juga akhlak kita, perbaiki anak-anak kita, keluarga kita, dan bersama-sama kita beriring-iringan bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Rabbana ala ni'amika al-zahirah wal batinah wa ala rahmatika allati ghamaratna ya Rabbana fi hayatina wa ala hidayatika wa taufiqik, lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wa aqimis shalah.